datang di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita tertuju atas Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari indah ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, kami menyembah nama-Mu Tuhan. Ini yang menjadi rindu kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Mengubahkan hidup kami Tuhan. Ya haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Ya Lawatan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Hanya Yesus kita sembah. Kuasa-Mu Tuhan nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Hidup kami Tuhan menyembah Engkau. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami selalu bersama Engkau Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau setia dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Oh ya rabala hidup kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ya rabala Roh Kudus kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ya kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan, mengubahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, haleluya. Kau Allah yang sungguh dahsyat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Apa yang baik saat ini Tuhan, kami mau bersuka di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya, mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Karena Tuhan kita tidak pernah gagal dalam hidup kita. Di dalam menolong hidup kita. Tuhan kita tidak pernah gagal dalam menolong hidup kita. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Allah kita tidak pernah gagal dalam menolong hidup kita. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja,
kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Kau Raja kami Tuhan, Yesus Raja. Haleluya. Saudara, Allah kita Raja segala di atas segala raja. Maka sebab itu mari kita semakin lebih lagi bersuka di dalam Tuhan. Hanya Engkaulah Raja kami Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan kita satu-satunya Raja kita yang dapat menolong kita. Haleluya. Lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Haleluya. Engkaulah Raja kami Tuhan. Haleluya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Hanya Engkau Raja kami Tuhan. Engkau Raja di atas segalanya dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau Raja atas segalanya. Hanya Kau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Haleluya. Engkau Raja kami Tuhan. Haleluya. Engkau Raja kami Tuhan. Haleluya. Tuhan kita hebat dalam hidup kita. Amin. Engkau yang terhebat dalam hidup kami Tuhan. Kau yang
hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Biarlah seluruh bumi bersorak memuji Tuhan. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Biar seluruh bumi memuji Tuhan. Kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang kami tinggikan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan seluruh bumi. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, amin. Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Segala bumi memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari saya persilakan kembali duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju akan Tuhan. Kita mau semakin lebih lagi mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Kasih Tuhan luar biasa di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan luar biasa di dalam hidup kita. Engkau besar Tuhan. Engkau Allah yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Menggantikan nyawaku, kau mati biar ku hidup, buktikan
kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapakah kami di dalam mata-Mu Tuhan? Terima kasih. Siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ku ucapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Engkau-lah yang kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Engkau-lah yang kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Engkau layak Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya.
dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya laba 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 laba. Ya laba 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 laba. Engkau baik Tuhan. Kami sembah namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang dapat kami ungkapkan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Apa yang baik. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat mengubahkan kami Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa Tuhan mengubahkan, memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap hati kami Tuhan dapat menerima firman-Mu. Karena Roh Kudus-Mu yang menuntun kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Haleluya. Ya saudara, pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul Encountering the Power of Redemption. Yang artinya menjumpai kuasa daripada penebusan. Sebentar lagi saudara kita akan merayakan Jumat Agung. Di mana Jumat Agung ini melambangkan sebuah peristiwa di mana Tuhan itu menebus kehidupan kita. Nah, kita mau melihat saudara firman Tuhan bagaimana penebusan ini melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Yang pertama kita akan lihat di dalam kitab Efesus 1. Saya akan bacakan dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini. Dalam kasih Ia, yaitu Tuhan, telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus.
sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala sesuatu yang baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, oleh karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang ada di dalam segala sesuatu, bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, firman Tuhan di sini berbicara mengenai beberapa poin, saudara. Yang pertama, penebusan itu adalah identitas bagi anak-anak Tuhan. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan berkata di sini dikatakan bahwa oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yang menjadi pertanyaan, saudara, apa sih pentingnya penebusan dalam kehidupan kita? Nah, saudara bisa lihat di sini firman Tuhan menyatakan apa sih arti dari penebusan itu. Di ayat 7 dikatakan yaitu pengampunan dosa. Tidak ada seseorang pun, saudara, yang bisa datang kepada Allah ketika ia tidak memiliki kekudusan. Saudara masih ingat ketika Musa itu berjalan-jalan dan dia melihat semak duri yang ada apinya tapi tidak terbakar, pohon yang ada apinya tapi tidak terbakar, dan pada saat itu dia mencoba untuk mendekat karena penasaran. Apa yang Tuhan katakan di situ? Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri ini adalah apa, saudara? Kudus. Sifat dari Tuhan adalah kudus. Dan sifat manusia, ketika manusia setelah itu jatuh di dalam dosa, mereka itu menjadi berdosa dan keturunannya semua menjadi pendosa, saudara. Makanya kalau misalnya kita lihat, saudara, firman Tuhan menyatakan di sini pengampunan dosa ini memiliki arti bagaimana kita ini memiliki sifatnya Tuhan, yaitu kekudusannya Dia. Nah, kalau saudara lihat firman Tuhan menyatakan seperti ini di ayat yang ke-9. Sebab Ia telah menyatakan kepada kita rahasia kehendaknya sesuai dengan rencana kerelaannya. Ini menyatakan mengenai tujuan kehidupan. Setiap orang, saudara, memiliki tujuan kehidupan yang berbeda. Tapi yang pasti sebelum kita mengenal Tuhan, tujuan kehidupan kita adalah untuk siapa, saudara? Diri kita sendiri. Pastinya. Tetapi firman Tuhan menyatakan di sini bagaimana Tuhan mengubah tujuan kita. Di ayat 9 dikatakan memberikan rahasia kehendaknya. Kalau seseorang, saudara, memiliki sahabat, pasti dia akan menyatakan apa yang menjadi kerinduan hatinya kepada siapa, saudara? Sahabatnya. Bahkan Alkitab jelas menyatakan ada sahabat itu yang lebih dekat daripada saudara. Tuhan di sini dikatakan Dia ini menyatakan rahasia kehendaknya kepada siapa, saudara? Kepada orang yang sudah ditebus. Orang yang belum ditebus, dia tidak memiliki rahasia kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dan rahasia itu dituangkan di ayat ke-8, dikatakan dalam segala hikmat dan pengertian. Oleh itu sebab, saudara, maka itu Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus atau penghibur yang aku berikan kepada kamu, Dia yang akan mengajar kamu akan segala hal. Jadi penebusan ini enggak hanya sekedar memberikan pengampunan, saudara. Tetapi jauh daripada itu memberikan hikmat dan memberikan tujuan hidup yang baru bagi anak-anak Tuhan. Ketika orang belum mengenal Tuhan, tujuan yang ada hidupnya adalah untuk diri dia. Tetapi firman Tuhan menyatakan ketika orang ini menjadi anak Tuhan, dia memiliki roh yang baru karena sudah ditebus oleh Kristus, oleh darah Kristus di sini. Dikatakan dia memiliki tujuan hidup yang baru. Maka itu Paulus berkata apa? Hidup yang aku miliki sekarang ini bukanlah hidupku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Kita bisa melihat, saudara, bagaimana pemulihan itu terjadi ketika kita ini ditebus. Nah, saya akan membahas, saudara, firman Tuhan pada hari ini yang akan diambil dari kitab Mazmur yang ke-103. Ini menyatakan bagaimana kenapa sih kok Tuhan itu mau menebus kita. Kalau tadi dilihat dikatakan oleh karena kasih karunia-Nya. Nah, di Mazmur 103 saya akan bacakan dari ayat 8 sampai 13 dikatakan seperti ini. Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita sesuai dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 12, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan daripadanya pelanggaran kita. 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara bisa melihat ada beberapa aspek di sini. Kalau tadi ayat tadi menyatakan karena begitu besar kasih Tuhan sehingga Tuhan itu menebus kita. Di sini membicarakan lebih dalam lagi bagaimana karakter Tuhan dikatakan penyayang dan pengasih. Tapi ingat saudara, kalau saudara lihat firman Tuhan menyatakan di ayat 13 seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Tugas orang tua saudara itu bukan hanya memberikan nafkah tetapi mendidik. Mendidik itu termasuk bagian dari proses kehidupan. Nah, di sini saudara bisa lihat bagaimana firman Tuhan menyatakan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Kenapa saudara? Kalau misalnya dilakukan setimpal dengan dosa kita, berarti nggak ada kita yang bisa berhak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga itu seseorang harus mutlak memiliki kekudusan. Karena tidak ada seseorang pun yang bisa saudara untuk hidup dalam kekudusan yang sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus akhirnya menjadi korban yang sempurna untuk apa saudara? Untuk penebusan tersebut. Kalau saudara lihat firman Tuhan menyatakan dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini bisa menerima kekudusannya Tuhan. Nah, ada hal yang di sini dikatakan seperti ini saudara. Tetapi setinggi langit dari atas bumi, demikian besarnya kasih setia atas orang-orang yang takut akan Dia. Kenapa ayat ini bilang begini saudara? Karena sudah dibuktikan dengan cara apa? Ketika Tuhan Yesus mati, Dia ini mati tanpa memandang apa yang orang-orang itu sudah perbuat dengan Dia. Firman Tuhan menyatakan bahwa Kristus telah mati untuk kita selagi kita masih berdosa. Lebih lagi dikatakan di firman Tuhan, selagi kita masih menjadi seterunya, Dia telah mati untuk kita. Ini menunjukkan bagaimana Dia tidak menimpakan dosa kita seturut dengan apa yang kita lakukan. Tetapi Dia menanggung dosa kita itu, menebus kita. Supaya apa saudara? Kita bisa lihat supaya kita bisa menerima firman Tuhan katakan, janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Apakah yang menjadi bagian kita? Kalau saudara lihat tadi di ayat sebelumnya, firman Tuhan menyatakan di ayat 11 di Efesus 1. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Janji-janji Tuhan. Dikatakan kami yang semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan itu. Sekarang kita akan melihat janji apa sih yang sebenarnya Tuhan itu berikan kepada kita untuk orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, yang pertama saudara, kita akan melihat di dalam kitab Matius 8 ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Saya akan bacakan, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. 17 kita garis bawahi. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dikatakan di sini. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kedatangan Tuhan Yesus itu saudara untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang disampaikan di dalam perjanjian lama. Salah satunya adalah dari Nabi Yesaya. Penebusan di sini berbicara mengenai apa saudara? Kesembuhan. Jadi kesembuhan ini bukan hanya mujizat semata saudara.
tetapi kesembuhan ini merupakan bagian dari paket penebusan itu. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kita berhak untuk menerima janji Allah itu. Ada hal yang menarik kalau kita membaca firman Tuhan ini. Firman Tuhan menyatakannya setibanya Yesus di rumah siapa saudara? Ada hal yang kita lihat bagaimana Tuhan Yesus terlibat langsung saudara. Masuk dalam kehidupan keluarga tersebut. Dan dikatakan di sini Yesus melihat ibu mertua Petrus. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus ini memperhatikan keadaan dari keluarga tersebut. Dan ini melambangkan saudara bagaimana Tuhan itu terlibat langsung dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Dan yang kedua saudara, bagaimana Tuhan Yesus melihat setiap keadaan. Karena firman Tuhan berkata saudara, tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara, kita bisa melihat bagaimana hasil daripada penebusan itu adalah kesembuhan. Saudara bisa lihat ketika Tuhan Yesus memegang tangan perempuan itu dikatakan lenyaplah demamnya. Lalu ia pun bangun dan melayani dia. Sebelum ditebus saudara dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa terbaring karena demam. Tetapi firman Tuhan berkata setelah dia ditebus dia menerima kesembuhan. Jadi kita membahas sebuah tujuan hidup yang baru. Tujuan hidup yang baru diberikan kepada ia sehingga dikatakan ia pun bangun dan melayani dia. D-nya huruf besar, melayani Tuhan saudara. Setelah kita ditebus saudara, kita diampuni. Praise the Lord. Tapi gak nyampe di situ doang saudara. Karya penebusan itu memberikan kita, firman Tuhan mengatakan hikmat dan pengertian. Supaya apa? Supaya kita memiliki tujuan hidup yang baru. Yang bukan terpusat terhadap diri kita, tetapi terpusat terhadap Tuhan. Makanya dikatakan ia bangun dan melayani dia. Selanjutnya saudara kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Yeremia yang ke-30 ayat yang ke-17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan yakni sisa-sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Ini berbicara saudara bagaimana proses pemulihan saudara daripada Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan dia berkata aku mendatangkan kesembuhan bagimu. Dan yang kedua, aku akan mengobati luka-lukamu. Siapa yang mengatakan saudara? Tuhan. Dikatakan demikianlah firman Tuhan. Berarti Tuhan ini akan bergerak langsung untuk mengadakan pemulihan. Dan ini dikatakan juga bagaimana Tuhan ini akan mengobati. Kata-kata mengobati saudara ini merupakan sebuah proses saudara. Saudara kalau misalnya minum obat saudara gak akan langsung bereaksi. Tetapi membutuhkan at least beberapa menit atau beberapa waktu tergantung dengan jenis obat dan tergantung dengan kekebalan tubuh kita. Resistensi kita terhadap obat tersebut. Nah firman Tuhan menyatakan bagaimana pemulihan itu akan diberikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang bertindak langsung dalam kehidupan kita untuk mengadakan kesembuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara lihat di dalam kitab Amsal yang ke-107, kitab Mazmur yang ke-107, ayat yang ke-19 sampai 22, dikatakan seperti ini saudara. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Ada dua jenis luka saudara, ada luka yang terlihat saudara, yaitu luka fisik. Saudara jatuh dari motor, saudara terluka. Tapi ada luka yang tidak terlihat, yaitu yang ada di dalam. Nah, firman Tuhan menyatakan di sini, Tuhan menyelamatkan mereka dari kecemasan mereka. Di 20 saudara, disampaikannya lah firman-Nya dan disembuhkannya lah mereka. Diluputkan mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. 22.
biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ayat 20 di sini dikatakan apa saudara? Diliputkannya mereka dari liang kubur. Kalau kita berbicara liang kubur ini ada dua hal saudara. Yang pertama adalah kematian jasmani. Pastinya saudara. Tetapi saudara yang lebih menakutkan lagi itu bukan kematian jasmani saudara. Tetapi kematian rohani. Kenapa saya bisa berkata seperti itu saudara? Karena kematian jasmani ketika kita di dalam Kristus firman Tuhan dikatakan berbahagialah mereka yang mati yang matinya di dalam Tuhan. Karena jerih payah mereka itu mengikuti mereka. Karena mereka akan bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Makanya firman Tuhan menyatakan berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan. Tetapi yang lebih menakutkan adalah ketika orang tidak menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan menyatakan mereka akan mati dalam dosa dan pelanggaran mereka. Pertanyaannya kenapa saudara? Karena tidak ada yang menebus mereka. Nah, firman Tuhan di sini menyatakan bagaimana Tuhan meluputkan mereka dari liang kubur. Ada satu hal, satu peristiwa yang di firman Tuhan yang kita bisa lihat saudara. Bagaimana maut itu tidak memiliki kuasa atas Kristus. Ada dua hal saudara. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Semua orang berpikir bahwa Lazarus itu sudah mati. Bahkan saudara Tuhan membiarkan lebih dari 1 hari, bahkan dikatakan 4 hari dia sudah meninggal. Kalau 1-2 hari mungkin saudara ya mati suri lah katakanlah. Tapi 4 hari saudara sudah tidak ada kemungkinan untuk orang itu bisa hidup. Kenapa saudara? Karena proses dari otak sudah tidak bekerja, aliran darah sudah berhenti. Dan biasanya kalau saudara dengar di berita-berita orang yang istilahnya mati beberapa hari dan tidak ketahuan, ketahuannya dari mana saudara? Bau busuk saudara. Benar ya? Sampai akhirnya mereka telepon polisi, kenapa? Karena ada bau busuk. Gak ada yang tahu dia orang udah meninggal tapi baunya bisa kecium sampai keluar. Saudara bayangkan hal ini terjadi di zamannya Lazarus. Dia sudah meninggal 4 hari lamanya dan masuk di dalam kubur. Saya percaya orang zaman sekarang pun sulit untuk bisa percaya kalau orang itu bisa hidup lagi. Tapi kita bisa melihat Tuhan menyatakan diluputkannya dari liang kubur. Tapi kita bisa melihat bukan hanya mereka yang diluputkan, tapi orang yang sudah ada di liang kubur pun ketika Tuhan Yesus berbicara Lazarus keluar, ya keluar saudara. Artinya kuasa Tuhan itu tidak terbatas dengan tempat, ruang, dan waktu. Bagi kita waktu itu ada saudara. Makanya ada yang namanya kadaluarsa. Makanya ada yang namanya terlalu terlambat. Makanya ada yang namanya mustahil. Orang yang sudah mati 4 hari saudara itu udah mustahil saudara untuk bisa bangun lagi. Kenapa? Karena dia sudah mengalami pembusukan dalam tubuhnya dia. Tetapi firman Tuhan menyatakan bagaimana kuasa Tuhan itu tidak memiliki batas. Kalau kita mau melihat saudara firman Tuhan di sini, firman Tuhan menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dan di ayat 22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ini menggambarkan sukacita yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak lagi saudara berada di dalam kegelapan. Karena Tuhan berkata bahwa dia sudah dipindahkan dari dalam gelap ke dalam terangnya Tuhan. Nah sukacita itu dikatakan saudara di kitab Maleakhi 4. Saya akan bacakan di ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bagaimana saudara kita melihat firman Tuhan ini dikatakan bagimu akan terbit surya kebenaran. Surya kebenaran ini berbicara mengenai hadirnya terang Tuhan dalam kehidupan kita.
Kalau saudara bisa melihat surya atau matahari, ketika matahari ada, maka kegelapan itu sirna, saudara. Malam kita nggak ada matahari, gelap, saudara, kalau nggak ada lampu-lampu penerang. Tetapi ketika ada matahari, ini berbicara mengenai hadirnya terang Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara masih ingat perkataan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang apa? Akulah terang dunia. Masa kegelapan, saudara, ini merupakan masa di mana ketika Tuhan Yesus itu tidak ada dalam kehidupan seseorang. Tetapi firman Tuhan menyatakan ketika dia hadir, dia menjadikan terangnya itu bercahaya. Nah, yang kedua dikatakan kesembuhan pada sayapnya. Saudara pernah melihat burung ya, saudara ya? Ibunya burung atau induknya itu ketika dia ini menjangkau ingin melindungi anak-anaknya, dia menggunakan apa, saudara? Sayapnya. Ini melambangkan perlindungan, kuasa dan jangkauan Tuhan yang meliputi apa, saudara? Kesembuhan. Kesembuhan ini bukan hanya secara fisik tetapi juga secara rohani. Dari yang kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, kita ini memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, kita akan melihat, saudara, bagaimana firman Tuhan menyatakan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ini gambaran yang sangat kuat ketika orang itu mendapatkan kelepasan yang daripada Tuhan, dia itu menerima sukacita yang berasal daripada Tuhan. Di kitab Kolose, saudara, 1 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan menyatakan, Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ada hal yang kita lihat di sini. Firman Tuhan menyatakan melepaskan kita dari kuasa kegelapan, saudara. Kita hidup di dunia ini, saudara, bagaimana kuasa kegelapan itu bekerja, karena firman Tuhan berkata bagaimana peperangan kita bukan melawan apa, saudara? Darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Dan firman Tuhan menyatakan kita telah dilepaskan di dalam dia dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Makanya kalau saudara baca Alkitab, firman Tuhan menyatakan bahwa dia atau Allah telah mendudukkan kita bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Ini punya arti, saudara, banyak, saudara, yaitu firman Tuhan menyatakan bahwa otoritas yang berasal daripada Tuhan itu telah diberikan kepada kita. Nah, poin yang berikutnya, saudara, adalah mengenai penebusan ini berbicara mengenai kasih. Kalau tadi kita berbicara mengenai kesembuhan, yang kedua kita berbicara mengenai kasih. Kenapa, saudara? Tanpa kasih Allah tidak ada penebusan. Ayatnya di mana, saudara? Di Yohanes 15, saya akan bacakan dari ayat 13 sampai ayat 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu akan segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Siapa yang bicara ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara soal apa, saudara? Soal identitas. Lagi identitas. Tuhan Yesus merubah identitas kita dari yang namanya hamba menjadi apa, saudara? Sahabat. Artinya orang yang memiliki kedekatan yang paling dekat. Firman Tuhan menyatakan di sini, aku tidak menyebut kamu hamba tetapi sahabat. Kenapa dikatakan? Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku telah memberitahukan segala sesuatu kepadamu. Firman yang Tuhan berikan itu, saudara, adalah firman yang hidup. Tetapi apakah orang itu bisa menerima firman itu atau tidak, itu tergantung dari pekerjaan Roh Kudus. Bukti nyata, saudara, Tuhan Yesus mengajar, melakukan perbuatan ajaib. Walaupun mereka, saudara, orang Farisi, ahli Taurat, sudah melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan, tetap aja mereka nggak bisa percaya. Kenapa? Karena tidak ada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka.
Makanya Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ketika Tuhan memilih kita, Tuhan mengangkat kita, saudara, menjadi sahabatnya. Tuhan memberitahukan hal-hal yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Di dalam kitab saudara, Galatia 2, ayat yang ke-19 sampai 21, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini berbicara mengenai apa, saudara? Mengenai Tuhan menebus kita dari kuasa hukum Taurat dan maut. Apa sih yang membedakan? Bukankah kita setelah menjadi anak-anak Tuhan juga kita melakukan apa yang baik di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan? Yang membedakan adalah tujuan. Artinya, saudara, latar belakang dari perbuatan tersebut. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat apa, saudara? Hati. Makanya kalau kita lihat, saudara, di sini firman Tuhan menyatakan supaya aku hidup untuk Allah. Kita melakukan segala sesuatu bukan karena hukum Taurat, artinya bukan karena lagi keharusan, tapi firman Tuhan menyatakan karena Kristus yang sudah mati untuk aku. Firman Tuhan menyatakan di sini, aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya, saudara, ketika Kristus mati, ini mengubah kehidupan kita yang firman Tuhan katakan tadi, mengubah tujuan kehidupan kita. Yang dahulu segala sesuatu kita lakukan karena hukum Taurat, firman Tuhan menyatakan sekarang kita lakukan karena kasih karunia. Kenapa? Karena Kristus telah melakukan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4, saudara, ayat yang ke-9 dan 10 menyatakan seperti ini. Dalam hal inilah Allah menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai perdamaian dari dosa-dosa kita. Kata-kata perdamaian ini, saudara, sangat kuat. Kenapa? Karena sebelum ada perdamaian artinya kita apa, saudara? Musuh. Benar gak, saudara? Zaman dulu sering tuh yang namanya, wah kita musuhan, nanti baikan. Musuhan baikan. Di sini firman Tuhan menyatakan Allah itu mengutus anaknya sebagai perdamaian. Kenapa? Karena pemisah di antara manusia dengan Allah itu adalah dosa. Kalau saudara masih ingat mengenai Adam dan Hawa, bagaimana sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka itu memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan karena mereka itu takut. Dan firman Tuhan menyatakan kita diperdamaikan sehingga kita dikatakan di kitab Ibrani memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan ke tahta kasih karunia-Nya Tuhan. Poin selanjutnya, saudara, penebusan ini berbicara mengenai kehidupan yang baru. Kalau kita lihat di dalam kitab Titus yang ketiga ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu itu Dia, yaitu Tuhan, telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi penebusan ini enggak hanya bicara soal pengampunan, tetapi kelahiran kembali. Pentingnya apa, saudara, dilahirkan kembali? Saudara masih ingat pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus?
Tuhan Yesus berbicara kalau seseorang itu tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan bisa melihat kerajaan. Dan kalau seseorang itu tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah tersebut. Firman Tuhan menyatakan bahwa penyelamatan itu saudara, penebusan itu bukan karena perbuatan baik. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan Kristus telah mati sebelum kita ini mengenal dia. Hal yang sudah kita lihat saudara di sini di ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi kehidupan baru itu merupakan salah satu bukti dari penebusan Tuhan dalam kehidupan kita. Dulu yang pemikiran kita adalah yang lama saudara, tujuan kita yang lama adalah tujuan untuk diri kita. Setelah kita ini ditebus saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa kita diberikan hikmat dan dikatakan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5 saudara. Pembaharuan, kata-kata pembaharuan ini merupakan proses saudara. Diperbaharui. Tiap-tiap waktu ketika kita berjalan bersama Tuhan dikatakan dengan Roh Kudus itu kita mengalami pembaharuan. Penebusan bukan hanya pengampunan tetapi penebusan ini berbicara mengenai pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya kalau saudara lihat firman Tuhan berkata apa saudara? Supaya kita memperbaharui pikiran kita, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau mengerti apa yang baik, apa yang berkenan dan apa yang sempurna di hadapan Tuhan. Kitab Yehezkiel, saudara, menyatakan juga bagaimana janji Tuhan bahwa Dia akan mencurahkan air yang jernih, mentahirkan dari segala berhala, bahala dan dosa. Ini berbicara mengenai saudara ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa aku akan memberikan engkau air hidup. Dikatakan di dalam firman Tuhan yaitu Roh Kudus yang akan terpancar keluar, yang akan menjadi sumber air bagi orang yang percaya kepada Dia. Nah saudara bisa melihat di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-1 dan ke-2. Firman Tuhan berkata seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat kedua, roh, R-nya huruf besar yaitu Roh Kudus, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau kita lihat bagaimana firman Tuhan ini menjelaskan mengenai upah daripada dosa yaitu penghukuman. Tetapi di dalam Kristus orang yang ditebus dikatakan kita menerima Roh Kudus yang memerdekakan kita. Lawan kata dari merdeka apa saudara? Menjadi tawanan. Ketika dulu kita belum mengenal Kristus kita ditawan oleh dosa. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa kita tidak lagi ada di dalam tawanan karena kita telah dilepaskan. Dan yang terakhir saudara, penebusan berbicara mengenai kemenangan. Nah, kita akan lihat saudara di Kolose 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan menyatakan di sini, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang dan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Orang dunia berpikir bahwa salib itu adalah lambang daripada kematian saja saudara. Tapi kita sebagai orang yang percaya kita tahu itu bukan akhir daripada segalanya. Kenapa? Karena setelah Yesus mati 3 kali Dia bangkit untuk menyatakan bahwa semua perkataan yang Dia katakan selama Dia hidup bahwa anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang berdosa, mati dan dibangkitkan itu terjadi. Dan waktu Dia membersihkan bait Allah, Dia berkata
rombaklah bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu terjadi. Kita bisa melihat saudara bagaimana firman Tuhan menyatakan karena apa yang dia lakukan di atas kayu salib, firman Tuhan menyatakan dia melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, menjadi mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Artinya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa maut, hal yang paling ditakuti oleh dunia, itu tidak berkuasa atas dirinya. Ayat 13, kamu dahulu mati oleh pelanggaranmu. Ini berbicara mengenai kematian rohani. Sama seperti yang Tuhan bilang kepada Adam, jangan makan buah ini atau engkau akan mati. Setelah itu dia tidak lagi bisa berhubungan dengan Tuhan seperti sebelumnya, tetapi dia memiliki rasa ketakutan dan malu. Nah, di 1 Korintus saudara 15 ayat 57 sampai 58 menyatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Firman Tuhan menyatakan di sini, Kristus telah memberikan kita kemenangan. Syukur kepada Tuhan karena dia telah memberikan kemenangan. Kenapa saudara? Karena kita tidak lagi masuk ke dalam kegelapan. Karena kita tidak akan terpisah dengan Allah selama-lamanya. Kita menang sama seperti Kristus itu menang dari maut. Demikianlah kehidupan kita. Dan firman Tuhan menyatakan dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Setelah kita ditebus saudara, setelah kita dimerdekakan, bukan berarti kita sudah lepas dari segala sesuatu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, ingatlah, Tuhan Yesus ini yang ngomong saudara, iblis itu sama seperti singa yang mengaum, mencari mangsa yang siap untuk ditelan. Dikatakan dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus itu dicobai ya. Iblis datang mencobai. Tapi dia gak mencobai sekali saudara. Berkali-kali. Dan firman Tuhan terakhir menyatakan iblis itu mundur dan mencari kesempatan lain. Ketika ayat ini berkata persekutuan dengan Tuhan, Tuhan Yesus juga memberikan teladan bagaimana dia memiliki persekutuan dengan Bapa. Apakah yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia mengambil keputusan yang paling signifikan dalam kehidupannya, yaitu memilih murid-muridnya? Dia berdoa. Apakah yang Tuhan Yesus lakukan setelah dia selesai melayani saudara? Dia menyuruh orang-orang pergi dan muridnya pergi ke seberang saudara. Untuk menyeberang melalui air dengan perahu. Dia pergi ke gunung untuk berdoa di malam hari. Ini melambangkan bagaimana persekutuan yang dia miliki yang menghasilkan kuasa. Masih ingat saudara ketika ada orang tua yang dia ini memiliki anak yang kerasukan setan, yang anaknya itu dibawa ke dalam api dan ke dalam air untuk membinasakannya, dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, aku sudah menyuruh murid-muridmu untuk mengusir setan ini tetapi mereka tidak bisa. Dan Tuhan Yesus mengusir setan tersebut, dan singkat cerita, waktu dia bersama dengan murid-muridnya, seorang diri mereka bertanya, kenapa kok kami tidak bisa mengusir setan ini? Dan Tuhan Yesus menyukapkan suatu rahasia, di situ dikatakan, jenis setan ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ayat lain berkata, dengan berdoa dan berpuasa. Ini melambangkan persekutuan yang kita miliki dengan Tuhan. Melalui siapa saudara? Melalui Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan. Firman Tuhan pagi hari ini menyatakan mengenai penebusan kita. Penebusan kita yang Tuhan Yesus sudah lakukan supaya apa saudara? Bukan hanya supaya kita memiliki pengampunan saudara. Tetapi dikatakan supaya kita memiliki tujuan hidup yang baru. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus yang mengerjakan pekerjaannya. Dan yang ketiga saudara, bahwa supaya kita ini memiliki kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan jelas menyatakan Allah itu adalah kasih. Barang siapa tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam kasih tersebut.
Yang selanjutnya saudara, firman Tuhan menyatakan bagaimana kehidupan yang baru ini atau penebusan Tuhan berbicara mengenai kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Yang telah memberikan kita pengharapan yang baru. Oleh karena apa saudara? Oleh karena Kristus telah melakukannya, yaitu dengan cara dia itu bangkit dari kematian untuk menunjukkan bahwa kuasa maut itu tidak memiliki arti dalam kehidupan dia. Demikian juga saudara, dia membebaskan kita dari maut tersebut. Dan yang terakhir saudara, dikatakan bahwa penebusan itu membawa kita kepada kemenangan. Kenapa? Karena firman Allah berkata, bagaimana siapa yang menjadi miliknya dia itu ada di dalam dia. Dan kalau firman Tuhan berkata sebab Allah telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Firman Tuhan juga berkata bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dan kita menjadi tubuhnya. Dan firman Tuhan ini dalam saudara. Ketika dikatakan tubuh, yaitu apa saudara? Terkoneksi. Nggak mungkin saudara punya kepala lepas daripada tubuh. Kalau kepala saudara lepas daripada tubuh, maka tubuh tidak akan memiliki fungsi lagi. Demikian kehidupan kita dikatakan persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita ini memiliki persekutuan, yaitu terkoneksi saudara, maka kita ini memiliki fungsi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Akulah seperti pokok anggur dan kamu carang-carangnya. Gak ada saudara ranting yang bisa lepas terus hidup tanpa ada pohon tersebut. Demikian dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata bahwa tujuan dari kehidupan kita bukan untuk diri kita. Tetapi untuk siapa saudara? Untuk dia yang telah menebus kita. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena segala sesuatu yang kita lakukan. Tetapi karena apa yang menjadi kasih karunia dia yang membuat kehidupan kita diperbaharui di dalam dia. Sehingga apa saudara? Sehingga kita memiliki pengharapan yang baru. Yang dahulu kita itu sakit karena dosa, saudara, firman Tuhan berkata tetapi kita diberikan pengampunan dan pemulihan. Katakan tadi, aku yang memulihkan luka-luka kamu, yang menyembuhkan. Tidak ada segala suatu penyakit yang lebih besar daripada kuasa Kristus. Kalau Lazarus yang mati 4 hari saja Tuhan bisa bangkitkan, tidak ada yang terlalu sulit bagi dia. Dan orang yang tidak memiliki pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Ibunya Petrus yang terbaring saudara karena sakit demam yang tidak bisa melakukan apapun juga. Tuhan menjamah dan menyembuhkan sehingga dia memiliki tujuan yang baru untuk melayani Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita setelah kita menerima penebusan saudara. Kita memiliki pemikiran yang baru. Kita menerima janji Allah dalam kehidupan kita. Segala apa yang Tuhan janjikan itu bisa kita miliki. Kalau apa saudara, firman Tuhan menyatakan kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan tadi kalau dikatakan di firman Tuhan oleh Roh Kudus yang mengerjakannya. Berarti kita ini mau untuk mengikuti apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Firman Tuhan jelas menyatakan barang siapa anak-anak Allah, dia dipimpin oleh Roh. Dalam kehidupan Tuhan Yesus memberikan contoh. Dia selalu mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus. Demikian dalam kehidupan kita. Kita mau ngambil keputusan pada pagi hari ini untuk mengikuti apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya undang saudara pemusik untuk maju dan singer. Kita akan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang memberikan kami pengertian baru Tuhan. Akan penebusan yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan penebusan itu bukan hanya berbicara mengenai pengampunan. Tetapi mengenai hak yang baru yang Kau berikan kepada kami sebagai orang yang sudah ditebus, dibenarkan Tuhan. Dan kami menerima roh yang baru Tuhan. Yaitu Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang mengerjakan pembaharuan dalam kehidupan kami. Pembaharuan dalam pikiran kami. Pembaharuan dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami memiliki hati yang baru Tuhan. Yang memiliki kerinduan akan Engkau. Sehingga kami bisa menerima segala janji yang Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan supaya Engkau memenuhi kehidupan kami. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu ya Tuhan, hanya Engkau yang kurindu.
Jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku, penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Katakan saudara, penuhilah hidupku. Hatiku seperti tanah gersang. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana ya Tuhan. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu, ingin ku ragu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Nyatakan saudara, isi hati saudara, penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan. Katakan sekali lagi, penuhi sekarang. Penuhi aku sekarang. Yes. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu. Jamah hidupku Tuhan. Lagu ini berkata, jamah hidupku Tuhan. Firman Tuhan tadi berbicara mengenai apa saudara? Penebusan. Ketika Tuhan menjamah mertua daripada Petrus, penyakit itu hilang saudara. Ketika Tuhan berbicara kepada Lazarus, orang yang sudah mati 4 hari, dia bangkit kembali. Apakah yang menjadi situasi kita pada hari ini? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam minggu lalu saudara, saya mendapat SMS dari seorang saudara yang merasakan sakit kepala sampai ke tulang-tulang atau sampai ke badan. Dan dia berkata sudah minum obat tetapi tidak berhasil sembuh saudara. Dari pagi dia merasakannya dan pada siang hari atau sore hari dia ber-SMS sama saya. Dan Tuhan bilang saya suruh kirim voice note untuk berdoa. Saya berdoa saudara. Dan hanya dengan kuasa doa perkataan itu saudara, dia berkata kepada saya kemarin bahwa setelah amin, dia tidak lagi merasakan sakit. Allah yang kita sembah itu Allah yang sama saudara. Tuhan Yesus menyatakan bahwa aku adalah sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita mau percaya saudara dan mau memperkatakan, firman Tuhan berkata setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan segala sesuatu yang dia kehendaki. Apakah yang menjadi kehendak dia saudara? Supaya bukan hanya kita diselamatkan, tetapi kita menerima setiap janji yang diberikan kepada kita. Firman Tuhan menyatakan bahwa Roh Kudus adalah jaminan dari setiap janji Allah, supaya sampai itu digenapi dalam kehidupan kita. Saya mau mengundang saudara untuk kita menyanyikan lagu ini. Ketika kita dipenuhi saudara, ketika kita penuh secara penuh, berarti tidak ada lagi apapun yang bisa masuk dalam kehidupan kita selain Roh Allah itu sendiri. Dan ini menunjukkan kepenuhan saudara, bagaimana Roh Allah itu bisa bekerja secara leluasa dalam kehidupan kita.
Kita mau saudara untuk memberikan keleluasaan. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan bahwa Roh Kudus itu yang memimpin kita, mengajar kita dalam segala hal. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita tidak tahu bagaimana cara berdoa, tetapi Roh Kudus itu yang berdoa kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang tidak terucapkan. Dia memberikan kita saudara hati yang baru, kerinduan yang baru. Kita mau saudara untuk mengangkat lagu ini, dan setelah itu kita akan berdoa dalam bahasa roh dan kita akan mendeklarasikan firman Tuhan, perkataan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kita, bahwa kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita dibenarkan, bahwa kita menerima janji Allah, pemulihan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita ucapkan, kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata bahwa mati dan hidup ditentukan oleh lidah. Barang siapa menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Kita akan mendeklarasikan firman Tuhan. Kita akan berdoa dalam bahasa roh setelah ini, dan kita akan meluapkan segala apa yang ada di dalam kita, karena firman Tuhan menyatakan mengobarkan api Roh Kudus tersebut. Mari kita angkat lagu ini ya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau, Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidup. mari saudara angkat sekali. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Katakan sekali lagi saudara, penuhi Aku sekarang, penuhilah hidupku. hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Kami rindukan. Mari saudara berbangga doa yang ada di dalam dalam. Kuasa-Mu Tuhan bekerja, memulihkan, rumah tangga yang hancur Tuhan pulihkan. Yang bodoh menjadi pandai dalam nama Tuhan Yesus. Karakter yang ada perubahan di dalam kita. Apa yang baik, yang berkenan dan yang Tuhan, kuasa memelihumi kami semua dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan, haleluya. Haleluya.
bekerja dalam kehidupan kita. Karena dia kita memiliki pengharapan, karena dia telah menebus kita. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Sehingga kita bisa memiliki pengharapan. Karena dia telah bangkit dari kematian. Dia telah mengalahkan maut. Apakah yang lebih besar daripada maut kalau dia sudah mengalahkannya? Firman tadi mengatakan dia memberikan kita kemenangan. Karena di dalam dia kita memiliki pengharapan dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita akan nyanyikan saudara, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Katakan sebab dia hidup. Kira baraso. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sekali lagi saudara, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Katakan kepada dirimu, aku tak gentar. Aku tak gentar. Aku tahu. Sebab Kristus hidup di dalam kita. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Untuk penebusan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan saja diampuni, tetapi kami menerima hak-hak sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang berkata Kau memberikan pembaharuan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pikiran, perasaan, kehendak kami menjadi baru. Sehingga segenap janji-Mu dapat digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau yang akan terus menuntun setiap langkah kami. Sehingga kami bisa berjalan di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, saya akan bacakan pengumuman. Yang pertama, kegiatan doa pagi pukul 4.30 sampai jam 5.30. Dan doa siang pukul 12 sampai jam 1 siang. Doa malam pukul 7 sampai jam 8.30. Dan hari Sabtu doa malam ditiadakan karena persiapan untuk ibadah hari Minggu. Pemuritan setiap Senin sampai Jumat. Dan komsel diadakan setiap hari Rabu dan Jumat secara onsite di tempat ini pukul 7 sampai jam 8.30. Dan ibadah pemuda remaja jam 11 sampai jam 12 siang. Pengumuman untuk hari Jumat Agung saudara tanggal 3 April. Kita akan merayakan Jumat Agung di tempat ini. Ibadah diadakan cuma 1 kali doang. Yaitu seperti biasa pagi pukul 7 sampai selesai. Dengan tema Yesus mati untuk menyelamatkan manusia.
Dan juga kita mengadakan ibadah Paskah hari Minggu. Ibadah diadakan 2 kali seperti biasa dengan tema Yesus bangkit karena Dia adalah Tuhan. Juga kita akan merayakan ibadah Paskah tanggal 5 April hari Minggu, sekolah Minggu. Ibadah diadakan di tempat ini pukul 9 sampai selesai dengan acara yang pertama performance dan pemutaran film dan games. Demikian pengumuman Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Anda bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami waktu selanjutnya saya serahkan kepada kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau telah berfirman kepada kami. Terima kasih juga karena Engkau telah ada di tengah-tengah kami. Engkau telah berfirman dan Engkau telah bertata, Engkau telah menjamah kami. Yang sakit disembuhkan, yang bodoh menjadi pandai, rumah tangga yang retak dipulihkan oleh Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Angkat tanganmu saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.